Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam anak-anak. Di sini kita akan bahas soal yang akan keluar nanti pada hari Senin ya, soal PAI. Untuk kelas 8 itu ada 5 materi. Kalian boleh buka dari LKPD yang kalian punya. Yang pertama ini tentang bacaan tajwid ya. Kemarin kan ada 2. Ada bacaan tafkhim dan bacaan tarkik ya. Nomor 1 itu tentang bacaan tafkhim atau bacaan tarkik ya. Itu anak-anak. Nomor 2 juga sama. Ini penyebabnya kenapa bacaan itu jadi tarkik atau tafkhim. Sebabnya apa? Tinggal kalian baca di LKPD. Itu ada satu tentang tafkhim dan tarkik, yang kedua juga tentang masih sama ya. Tapi ini penyebabnya apa? Yang nomor 3 itu soalnya tentang sama penyebab bacaan tafkhim atau bacaan tarkik. Apa penyebabnya ya? Ada fathah, ada kasroh, ada domah. Itu cluenya anak-anak ya. Tinggal dilihat aja nanti di LKPD kalian masing-masing ya. Selanjutnya untuk nomor 4 itu soalnya ini contoh-contoh bacaan tarkik atau bacaan tafkhim. Contohnya apa? Ya, kalian tinggal baca-baca aja di LKPD, lengkap semuanya di situ. Ya, untuk contoh bacaan tarkik atau bacaan tafkhim. Nomor 5 anak-anak. Ini juga sama penyebabnya bacaan lam tafkhim atau lam tarkik. Penyebabnya apa? Pokoknya nggak jauh dari itu. Anak-anak nomor 6. Ini juga sama, masih tentang bacaan tarkik dan bacaan tafkhim ya. Nomor 6 masih sama, ini tentang bacaan tafkhim atau bacaan tarkik. Nomor 7 anak-anak. Nomor 7 itu ini kita sudah masuk bab 2, yaitu tentang iman kepada kitab ya. Kalian buka LKPD-nya tentang iman kepada kitab ya. Tentang iman kepada kitab sudah boleh masuk iman kepada kitab. Kalian buka LKPD yang bab 2. Nomor 8 ya. Ini kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi-nabinya, Musa, Isa, dan sebagainya, Daud. Itu kitabnya apa saja? Kalian tinggal lihat di LKPD, itu lengkap semua di sana ya. Nomor 9 juga masih sama tentang kitab-kitab ya. Kitabnya siapa, punya siapa, nabi siapa, itu kitabnya apa. Itu nomor 9. 10 juga sama, nabi siapa, kitabnya apa. Itu ada di LKPD. Kalau kalian pusing, lihat Google ya. Nomor 11 ini juga sama, masih tentang kitab-kitab. Isinya apa, tentang perintah segala macam, kalian tinggal baca di LKPD, lengkap semuanya ada di situ ya. Nomor 12 juga sama aja ya, tentang kitab, manfaatnya Al-Quran itu apa, sebagai apa, itu ada cuma di LKPD. Kalian tinggal baca-baca aja di LKPD. Nomor 13 sama, masih tentang Al-Quran ya. Al-Quran itu apa, mukjizat, maksudnya Al-Quran itu hebatnya apa sih dibanding dengan kitab terdahulu. Nah itu anak-anak 13 ya. Nomor 14 anak-anak, ini tentang isi dari kitab-kitabnya. Kitab Taurat isinya apa, Zabur apa, Al-Quran apa. Kalian tinggal baca, semua udah ada di LKPD. Nomor 15 ini anak-anak kita masuk ke bab ketiga, yaitu tentang jujur dan amanah ya. Gampang banget, jujur dan amanah ini gampang banget. Nomor 16 juga sama, masih tentang jujur dan amanah. Pengertiannya kah? Contohnya kah? Nanti kalian lihat aja. 17 juga sama, ini contohnya ya. Contoh apakah jujur atau amanah. Nanti kalian tinggal baca aja. 18 juga sama, ini implementasinya. Apakah jujur, apakah amanah, sama juga. 19 ini dalilnya ya, dalam Al-Quran itu di mana? Ada di mana tentang jujur atau amanah? Ada di mana? Ada di LKPD. Nomor 20 ini tentang contoh ya. Contoh dari jujur atau contoh dari amanah. Gampang banget. Nomor 21 ini masuk ke bab 4. Tentang sholat sunnah. Kemarin kita belajar ya, ada sholat istisqa, sholat gerhana, sama sholat jenazah. Nah ini diantaranya. Kira-kira sholat apa? Nanti kalian baca, pasti paham. Kalau udah praktek, udah bikin video kan, pasti paham. Nomor 22 ini hukum melaksanakan sholat gerhana, sholat jenazah, itu hukumnya apa? Apakah wajibkah, ataukah sunnahkah, atau gimana?
ada di modul LKPD semuanya, gampang banget. 23 ini ciri-ciri sholat sunnah yang kita bahas ya, apakah gerhana, apakah sholat istisqa atau sholat jenazah. Kalian lihat aja, gampang kok, ini gampang. 24 juga sama, ini ciri-cirinya ya. Ada yang unik dari salah satu sholat tersebut. Nah, itu kira-kira sholat apa? Kalian tinggal lihat aja. 25 ini juga sama, masih tentang sholat sunnah, yang mana dia itu sholatnya unik ya. Nanti kalian juga ngerti, kalau udah baca pasti ngerti kalau udah baca soalnya. Ini gampang banget. 26 ini tentang sholat juga, masih tentang sholat sunnah. Pokoknya kalau kalian baca soalnya, sudah baca LKPD, pasti paham sholat ini. Pasti paham, karena gampang banget. Apalagi kalau kalian sudah bikin videonya kemarin sama teman-teman kalian, pasti paham sama soal ini. 27 ini pernyataannya benar dari sholat-sholat sunnah yang tadi. Mana yang lebih mendekati, itu yang kalian pilih ya, gampang banget. Nomor 28 ini tentang bacaan-bacaan dalam sholat jenazah. Rakaat 1 yang takbir pertama apa, takbir kedua apa, dan selanjutnya. Itu gampang kalau kalian sudah baca di LKPD-nya. Nomor 29 ini tentang sholat gerhana. Ada 2 kan ya? Ada kusuf, ada khusuf. Nah, itu yang mana? Kalian baca aja, gampang, ini gampang banget. Nomor 30 ini tentang sama, sholat sunnah juga. Ada satu kegiatan yang ini merupakan sunnah juga. Pokoknya kalau kalian baca LKPD pasti ngerti sholat ini. Gampang banget. Nomor 29. Nomor 30. Nomor 31 ini tentang sholat jenazah juga ya. Sholat jenazah itu si jenazah itu gimana? Menurut kalian gimana? Ini pasti paham, gampang banget ini. 32 ini masih tentang sholat ya, tentang sholat sunnah ya. Urutannya gimana? Sholat jenazah urutannya gimana? Sholat istisqa urutannya gimana, dan selanjutnya. Ini gampang juga. Pokoknya kalau kalian baca LKPD pasti ngerti dengan soal-soal ini. Nomor 33 ini tentang sholat gerhana. Apa ciri-ciri sholat gerhana? Nah, itulah gampang banget. Tinggal dibaca di LKPD, pasti ngerti. 34 ini tentang bab 5 anak-anak yang sudah kalian bikin video ya, tentang bab 5 tugasnya. Pasti kalian paham dari 5 ciri atau 5 keunikan Daulah Abbasiyah. Keluar nih kalau udah bikin ya. Kalau belum ya salah sendiri gitu ya. Tentang fakta unik Daulah Abbasiyah. 35 sama, tentang 5 fakta unik Daulah Abbasiyah. 36 sama juga, tentang 5 fakta unik Daulah Abbasiyah. Kalau udah bikin pasti ngerti. Kalau udah baca pasti paham. Tinggal lihat di LKPD aja. Nomor 37 sama juga sih, intinya tentang Daulah Abbasiyah yang sudah kalian baca sendiri di video itu, yang kalian sudah bikin tugasnya ya. Nomor 30. Nah, ini juga nomor 38 ini juga sama, tentang Golden Age. Apa itu Golden Age? Kalau sudah bikin video pasti paham ya. Golden Age ada di modul, ada di LKPD. Pokoknya kalau kalian sudah bikin video pasti gampang banget ya. 39 ini tentang ilmuwan-ilmuwan yang ada di Daulah Abbasiyah. Pasti kalau udah baca di LKPD ketemu deh soal ini, gampang. Terakhir 40 ini penyebab kenapa Daulah Abbasiyah mundur. Pokoknya kalau kalian sudah bikin tugas, sebenarnya sih Bapak minta kalian bikin tugas itu mancing supaya baca untuk soal-soal di sini. Udah bikin, udah baca, pasti paham. Pasti gitu ya. 40. Sekarang anak-anak kita pindah ke soal menjodohkan. Itu ada 5 soal. Bab 1 itu tentang tajwid ya, tentang lam jalalah ya kan, ada bacaan tarkik sama tafkhim. Nomor 2-nya ya, itu tentang kitab-kitab ya, kitab Nabi Musa siapa, Nabi Daud siapa, Nabi Muhammad siapa, kitabnya apa, itu tentang itulah, gampang itu mah. Yang ketiga ini tentang jujur sama amanah. Kalau kalian baca pasti paham arahnya kemana ini. Pokoknya harus baca. Nomor 4-nya ini tentang ciri-ciri sholat sunnah. Pasti paham kalau udah baca. Oh, ini pas ini nih, pasti nih gitu. Terakhir tentang ini 5 ciri, 5 hal unik dari Bani Abbasiyah. Nomor 5, Bani Abbasiyah ya. Daulah Abbasiyah, maaf. Ya, itu anak-anak untuk untuk yang menjodohkan.
Lalu anak-anak 5 soal terakhir ini tentang benar salah. Yang pertama tentang isi kandungan. Dari bab 1 ada ayat di sana, itu isi kandungan tentang apa? Ya kan ada 2 ayat tuh di sana tuh. Nah, nanti kalian pilih. Kalau sudah baca pasti paham. Oh, ini tentang ini. Apa namanya isi kandungannya, ya. Nomor 47-nya ini anak-anak tadi tentang nabi dan kitabnya. Nabi Daud kitabnya apa, Nabi Musa kitabnya apa, Nabi Isa kitabnya apa. Pokoknya tinggal baca LKPD gampang ketemu. 48 ini tentang jujur dan amanah. Contohnya ya, contoh tokoh yang mengerjakan jujur dan amanah, gampang banget. 49 tentang sholat sunnah yang tadi, istisqa, gerhana, atau jenazah. Sudah baca pasti akan paham soalnya apa. Anak-anak terakhir tentang Daulah Abbasiyah, 5 fakta unik dari Daulah Abbasiyah. Itu anak-anak ya, soal yang akan kalian kerjakan besok di hari Senin. Ada 50 soal, 40 pilihan ganda, 5 menjodohkan, dan 5 benar salah. Semuanya ada di LKPD. Pokoknya kalau kalian sudah mengerjakan tugas semuanya, Bapak yakin kalian bisa ngerjain. Ya, semoga bermanfaat, semoga nilainya bagus-bagus, semoga bisa dapat nilai maksimal ya. Terima kasih banyak anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.